Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita beribadah dan bersamaan dengan itu kita juga merayakan Hari Raya Pentakosta. Bapak Saudara, mari kita melihat sebentar terlebih dahulu ya firman Tuhan dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara ya. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari saya mau baca firman buat saudara, mari perhatikanlah firman Tuhan baik-baik. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum kenaikannya Tuhan Yesus berkata, jangan pergi meninggalkan Yerusalem. Kamu harus menunggu di Yerusalem karena Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Ya, dikatakan pada ayatnya ke-8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, setelah itu murid-murid mereka ya berkumpul menanti-nantikan janji yang Tuhan Yesus berikan. Mari kita melihat saudaraku ya dalam pasalnya yang masih pasal yang pertama ayat yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem, pasal pertama ayat 12. Ya, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zolet, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibunya Tuhan Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi, waktu Yesus naik, murid-murid mereka pulang ke Yerusalem, mereka sewa sebuah tempat dan disebut sebagai loteng Yerusalem. Mereka menanti-nantikan, mereka berdoa, mereka menunggu-nunggu akan janji Tuhan. Amin. Bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Yes. Dan kemudian pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama, ketika hari Pentakosta. Nah, ketika hari Pentakosta, Bapak Ibu, Pentakosta itu adalah hari raya orang Yahudi. Ya, hari raya perayaan penuaian. Hari raya 7 minggu. Bapak Ibu Saudara, kita nanti bisa lihat dalam Keluaran 34 ayat 22. Jadi selama 7 minggu berturut-turut mereka, saudaraku ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, mereka mempersiapkan diri, mereka menuai, dan pada hari yang ke-50, 7 kali 7, 49, hari yang ke-50 mereka mengadakan perayaan penuaian. Jadi hari Pentakosta itu sebenarnya hari raya orang Yahudi, saudara ya. Hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya penuaian, hari raya sukacita, saudara. Dan dirayakan pada hari ke-50. Hari ke-50 makanya Penta. Penta artinya 50 ya, saudara. Pentakosta, Penta itu 5, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, Alkitab berkata bahwa ya dalam Kolose pasalnya yang kedua ayat yang ke-17 dikatakan bahwa semua yang terjadi dalam perjanjian lama itu sebenarnya hanya bayang-bayang. Karena wujud daripada semua perayaan-perayaan, wujud daripada semua ibadah-ibadah itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Kolose pasal 2 ayat yang ke-17. Mari kita lihat sebentar firman Tuhan. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-17. Nah, Bapak Ibu, kita perlu belajar hal ini supaya kita mengerti bahwa saya yakin, saya percaya bukan sekedar sebuah kebetulan, tapi Tuhan punya sesuatu maksud ya. Dalam Kolose 2 ayat 17, Bapak Ibu dikatakan demikian. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang,
sedang wujudnya ialah Kristus. Ayat 16, karena itu janganlah kamu dibiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jadi hari raya Pentakosta dalam perjanjian lama itu hari raya orang Yahudi. Ini berbicara hari raya penuaian. Nah Bapak Ibu Saudara, bukan satu hal yang kebetulan bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus di hari raya tersebut, di hari raya Pentakosta. Amen. Karena Tuhan punya maksud. Pentakosta atau hari raya penuaian itu cuma bayang-bayang. Tapi wujudnya, tuaian yang sesungguhnya, sukacita yang sesungguhnya, sejahtera yang sesungguhnya itu ada dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi waktu saudara dan saya kita merayakan Pentakosta, sebenarnya ini hari raya orang Yahudi. Dan bertepatan dengan hari raya itu Roh Kudus dicurahkan. Bapak Ibu Saudara, 50 dalam budaya atau dalam perayaan tradisi orang Yahudi adalah hari pembebasan. Amen. Atau disebut dengan tahun Yobel. Tahun Yobel itu adalah tahun ke-50. Angka 50 berbicara pembebasan. Jadi saudaraku, Pentakosta bicara tuaian, Pentakosta bicara sukacita, tapi juga Pentakosta berbicara tentang kebebasan, kemerdekaan. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita bukan merayakan Pentakosta dalam makna orang Yahudi, tapi kita merayakan Pentakosta dalam makna perjanjian baru, di mana Roh Kudus dicurahkan, di mana saudara dan saya melalui pencurahan Roh Kudus kita diberi kuasa, diberi kesanggupan, diberi kemampuan untuk apa? Untuk menuai. Amin. 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 Kita diberi kuasa untuk apa? Menuai. Pergi ke segala bangsa, beritakan Injil. Dan untuk apa kita beritakan Injil? Supaya kita pada waktunya bisa menuai. Amin. Dan Roh Kudus dicurahkan supaya kita punya kuasa, punya dunamos, saudaraku, Yes. untuk menuai. Amin. Amin. Dan yang kedua, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, 50 adalah bicara kebebasan, kemerdekaan. Melalui dicurahkan Roh Kudus dalam hidup saudara, melalui dicurahkannya Roh Kudus kepada orang percaya. Ini berbicara bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang merdeka, Amin. orang-orang yang mengalami kebebasan, mengalami kelepasan. Roh Kudus membuat kita mengalami sukacita, Amin. mengalami damai sejahtera. Yes. Amin, saudaraku. Amin. Jadi makna Pentakosta dalam perjanjian baru adalah kita diberi kuasa, diberi kesanggupan, diberi kemampuan. Untuk apa? Memberitakan Injil. Amin. Yang kedua, untuk apa? Menuai, saudaraku. Yang berikutnya untuk apa? Untuk saudara hidup dalam kemerdekaan. Karena waktu saudara dan saya diselamatkan, maka kita perlu kuasa, kita perlu otoritas, kita perlu hikmat untuk hidup dalam kemerdekaan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Dalam Galatia pasal yang kelima, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ya, Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, pada Galatia pasalnya yang kelima, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Haleluya. Amin. Karena, ya, saya ulang lagi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Amin. Jadi waktu saudara dan saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi kemerdekaan. Amin. 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 Tapi saudara, untuk berjalan, menikmati, menuai, mengalami sukacita di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan, kita perlu Roh Kudus. Yes. Karena Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Waktu kita memiliki kebenaran, waktu kita mengalami kebenaran, kita akan mengalami kemerdekaan. Karena di mana ada kebenaran, ada kemerdekaan. Amin. Amin. Roh Kudus dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-13, Roh itu, Roh kebenaran akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Jadi waktu saudara dan saya menerima Roh Kudus, kita terima kuasa, Amin. kita terima otoritas. Yes. Kita pergi memberitakan Injil dengan kuasa, mengusir setan, menginjak kalajengking. Ketika kita mau diracun, mau tidak akan mengena kepada kita. Amin. Itu karena kuasa Roh Kudus. Amin.
Kita punya 9 karunia roh, saudaraku. Ada karunia marifat, karunia iman, karunia kesembuhan, saudaraku ya. Karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, saudaraku. Karunia menafsirkan bahasa roh. Amen. Kita memiliki karunia-karunia yang luar biasa. Roh Kudus diberikan supaya kita berjalan dalam kuasa, Amen. berjalan dalam otoritas. Yang percaya katakan amin. Amin. Namun, Roh Kudus dicurahkan juga supaya saudara dan saya bisa hidup dalam sukacita, Amin. dalam kemerdekaan. Nah, bagaimana kita bisa hidup dalam kemerdekaan kalau kita tidak mengerti kebenaran? Bagaimana kita bisa hidup menikmati kemerdekaan kalau kita tidak tahu kebenaran? Roh Kudus dicurahkan juga supaya saudara dan saya mengerti kebenaran. Amin. Roh Kudus dikatakan, mari kita buka firman Tuhan dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu Saudara semakin jelas. Yohanes pasalnya yang ke-16, Bapak Ibu, ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus, roh penghibur, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, waktu kita penuh Roh Kudus, bukan cuma bahasa roh, bukan cuma getar-getar, bukan cuma tengking-tengking setan, bukan cuma sekedar ya tumpang tangan atas orang sakit, orang menjadi sembuh, bukan cuma itu saja, karena memang itu adalah tanda. Bukan cuma berbahasa roh saja, tapi yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara, waktu saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, ditenggelamkan, dibaptis oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu memberikan kepada kita urapan. Amin. Untuk kita mengerti kebenaran. Yes. Untuk kita memahami kebenaran. Untuk kita bisa tahu, oh maksud Tuhan ini, oh keinginan Tuhan ini. Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Waktu saudara mengerti kebenaran, dengar baik, Bapak Ibu yang dicintai, diberkati Tuhan dimanapun saudara menyaksikan live streaming ini. Waktu kita mengerti kebenaran, maka kita akan dimerdekakan. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Amin. Amin. Saudara bisa tangkap ya? Ya. Saudara bisa ngerti ya? Pertama, Roh Kudus dicurahkan supaya kita punya kuasa, punya otoritas. Oh, haleluya, berbahasa roh, tumpang tangan, sembuhkan orang sakit. Saudara, ada 9 karunia. Karunia iman, karunia kesembuhan. Wow, dahsyat luar biasa. Kita berbahasa roh. Oh, kita berbicara dengan bahasa-bahasa yang bahkan malaikat aja nggak tahu. Ya. Hanya Tuhan yang tahu. Amin. Haleluya. Bahkan kita bisa memiliki otoritas juga untuk menuai. Rasul Paulus, saudaraku, Rasul Petrus, Bapak Ibu Saudara. Rasul Petrus, waktu setelah kepenuhan Roh Kudus, memberitakan firman, 3.000 orang bertobat, Yes. saudaraku. Wow, luar biasa. Amin. Amin, saudaraku. Menuai. Tapi yang berikutnya, yang kedua, Roh Kudus dicurahkan supaya kita memiliki hikmat, supaya kita memiliki pengertian, Amin. supaya kita paham akan kebenaran. Yes. Karena kalau kita nggak paham kebenaran, kita akan diperbudak. Kita terus akan diperbudak. Kebodohan, ya ketidakmengertian itu memperbudak. Kalau kita nggak ngerti, maka kebodohan. Makanya saudaraku, kenapa orang harus belajar? Kenapa orang harus memiliki pengetahuan? Supaya jangan jadi orang yang diperbudak. Karena kebodohan itu memperbudak. Ya, orang bodoh itu adalah orang yang diperbudak. Diperbudak oleh ketidaktahuannya, diperbudak oleh ketidakmengertiannya. Tapi kalau saudara punya pengetahuan, punya pengertian, ya saudara, kita akan mengalami kemerdekaan. Amin. Amin. Makanya ada satu statement, ya, knowledge is power. Ya, pengetahuan itu adalah kuasa. Ya, kalau orang punya pengetahuan, punya ilmu, maka dia punya otoritas, saudaraku. Nah, Roh Kudus menolong kita supaya kita tidak hidup dalam belenggu. Kita hidup dalam kemerdekaan. Amin. Bagaimana caranya? Roh Kudus memberi hikmat. Roh Kudus membuat kita ngerti kebenaran. Kebenaran itu membuat kita mengalami kemerdekaan. Yang percaya katakan amin. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Yes. Hari yang penuh kegembiraan. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Sehingga kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, tapi kita hidup dalam terangnya Roh Kudus. Amin. Kita bisa tahu rencana-rencana Tuhan ke depan. Karena Yohanes pasal 16 ayat 13 dikatakan demikian, saudaraku. Ya,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu, menyampaikan kepadamu, menginformasikan kepadamu, kepada saudara dan saya, hal-hal yang akan datang. Amin. Hal-hal yang akan datang. Roh Kudus memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Kalau kita tahu hal yang akan datang, kita nggak perlu khawatir. Kalau kita tahu hal-hal yang akan datang, kita nggak perlu takut. Kenapa? Oh, kita udah tahu kok. Amin, saudara. Saudara, makanya di hari Minggu ini, di hari raya Pentakosta ini, saudara, mari bersukacita, mari membuka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati, terima dengan sukacita. Saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara dibaptis dengan Roh Kudus. Salah satu karunia Roh Kudus adalah karunia marifat, karunia hikmat. Kita bisa tahu besok akan begini, lusa kita bisa punya kepekaan. Kalau saudara mau dipimpin Roh Kudus, kalau saudara mau tinggal di bawah naungan kuasa hadirat Roh Kudus, Tuhan akan ngasih tahu, nak jangan ke kanan, nak jangan ke kiri. Karena dikatakan dia akan memimpin kita untuk mengetahui hal-hal yang akan datang. Amin. Amin. Haleluya. Sukacita. Siapa yang mau sukacita katakan amin. Ditepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini berita dahsyat. Ini berita luar biasa. Bapak Ibu, kejadian ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi kejadian yang 2000 tahun yang lalu bisa terjadi pada hari ini. Selama Bapak Ibu mau membuka hati, selama Bapak Ibu mau buka hati dan berkata, Roh Kudus, penuhi aku, baptis aku, tenggelamkan aku, maka kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita berbahasa roh, dan kemudian kita memiliki, ya saudara, karunia. Ada 9 karunia roh, saudaraku. Ada roh hikmat, roh marifat, roh pengetahuan, saudaraku. Ya, karunia bernubuat, karunia iman. Wow, saudara, luar biasa. Karunia kesembuhan. Amen. Karunia menafsirkan bahasa roh. Saudara bisa melihat itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, Bapak Ibu. Oh, luar biasa. Tapi, saudaraku, yang berikutnya adalah karunia hikmat. Kita bisa tahu, kita bisa ngerti, sehingga kita tidak lagi hidup dalam perhambaan. Galatia pasal 4 memberitahukan kepada saudara dan saya melalui penulisan Roh Kudus kepada yang ditulis oleh Rasul Paulus, bahwa saudara dan saya, kalau kita mengerti kebenaran, maka kebenaran itu membuat kita merdeka. Amin. Kita tidak lagi hidup dalam, ya saudara, kutuk. Tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Ya, artinya waktu kita mengerti kasih karunia itu membebaskan kita dari dosa. Kasih karunia itu mensuplai kehidupan. Kasih karunia itu memberi sukacita. Kasih karunia itu memberi didikan. Waktu kita mengerti, kita hidup bukan karena kekuatan kita. Kita hidup bukan karena kesanggupan kita, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan menganugerahkan cintanya yang besar. Sehingga saudara tidak lagi hidup dalam apa? Dalam ketakutan. Amin. Hukum Taurat selalu menuntut, ya. Hukum Taurat selalu menuntut. Ya, kalau kamu nggak begini, kamu begitu. Kalau kamu nggak begini, kamu begitu. Kalau kamu nggak ini, kamu begini. Itu begitu hukum Taurat. Nah, dalam Yesus tidak ada lagi tuntutan. Artinya Tuhan bukan menuntut kamu harus. Tidak. Tapi Tuhan berkata, aku sudah menyelesaikan bagimu. Amen. Sekarang kau lakukan. Ya. Aku sudah selesaikan semua di kayu salib. Aku sudah bereskan semua. Bagianmu apa? Lakukan. Lakukan karena sudah selesai. Amin. Yes. Sudah selesai. Sudah finish. Makanya lakukan. Lakukan perkataan iman. Lakukan langkah-langkah iman. Saudara, lakukan karena sudah selesai. Sudah selesai di kayu salib. Waktu kita mengerti ini, tidak ada lagi perhambaan. Amen. Karena semua sudah diselesaikan di atas kayu salib. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, ada berita baik yang akan saya bawa setiap hari, setiap pagi jam 6. Kecuali hari Minggu, saya tidak ada pondok Daud pagi. Tapi setiap pagi, setiap hari jam 6 saya bawa berita baik. Saya bawa good news.
berita Injil, Amen. yaitu Yesus membebaskan, mengampuni saudara dan saya dari dosa. Kita mengalami kemerdekaan. Tapi saudara, kalau kita nggak mengerti kebenaran, kemerdekaan itu menjadi sia-sia. Ada banyak orang sudah merdeka, tapi masih tinggal di bawah susah, di bawah sengsara. Karena apa? Karena nggak ngerti kebenaran. Nah, waktu hari ini kita merayakan Pentakosta, kita mengerti Roh Kudus sudah dicurahkan. 50 Yobel, artinya kemerdekaan. Ini hari yang ke-50 di mana Roh Kudus dicurahkan, juga berarti Yobel, merdeka. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu, dimanapun saudara berada. Kalau saudara masih terus dalam belenggu ketakutan, masih terus dalam belenggu kebingungan, berita baik yang saya mau bawa, Tuhan Yesus sudah memerdekakan saudara. Amin. Bukan cuma memerdekakan, Dia mengaruniakan Roh Kudus. Sehingga kita bisa hidup dalam kemerdekaan. Kita bisa menikmati. Ada orang punya mobil bagus, tapi nggak bisa menikmati mobil bagus. Kenapa? Ya karena sakit. Buat apa punya rumah bagus? Rumahnya gede, bertingkat, tingkat 10. Ya rumahnya tingkat 20. Tapi nggak bisa nikmatin rumah. Kenapa? Sakit, saudara. Nah, saudara dan saya, kita bukan cuma diberkati, tapi kita juga menikmati berkat. Kita bukan cuma dimerdekakan, tapi kita juga nikmatin kemerdekaan. Amen. Kita menikmati sukacita. Amen. Kita nggak lagi dituduh-tuduh, kita nggak lagi dihakimi. Dan itu sebabnya diberikan Roh Kudus. Berita baik yang saya mau bawa kedua adalah buka hati saudara, alami Roh Kudus. Amen. Biar Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus membaptis, Roh Kudus menenggelamkan saudara. Sehingga waktu Roh Kudus memenuhi saudara, menenggelamkan saudara, Dia menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemerdekaan. Amin. Pagi hari ini, dimanapun saudara berada, apapun pergumulan yang Bapak Ibu hadapi, Roh Kudus tetap tersedia. Amin. Masih tersedia. Amin. Kenapa saya bilang masih? Karena saudara sebenarnya ini topik sendiri. Tapi sesungguhnya sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mendapat kesan yang cukup jelas bahwa kita sudah masuk di hari-hari menjelang Tuhan datang ya. Kalau Bapak Ibu mau baca dalam Injil Matius pasal 24, ini termasuk ke dalam zaman baru. Di mana dalam zaman itu, saudaraku, ya antikristus sudah mulai saudara menyatakan dirinya. One government, satu pemerintahan ya. Satu otoritas itu yang dibuat oleh iblis, saudaraku ya. Tapi sudahlah, saya nggak berbicara itu. Karena apa? Karena bisa banyak tafsir. Tapi kalau Bapak Ibu dipenuhi Roh Kudus, saudara nggak usah takut. Karena waktu orang dipenuhi Roh Kudus, dia dipenuhi dengan minyak urapan. Amin. Saudaraku, dalam Injil Matius pasal 25, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13, ini berbicara tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh itu adalah 5 gadis yang tidak mau mengisi pundi-pundinya dengan minyak. Waktu yang mempelai datang, minyaknya habis, saudaraku. Waktu minyaknya habis, mereka ketinggalan. Mereka nggak bisa masuk. Nah, saudaraku dan saya hari ini kita mengerti, kita harus mengisi terus pundi-pundi kita. Amen. Dan pundi-pundi kita hari ini, saudaraku, bukan cuma diisi dari dalam, tapi Tuhan sudah menyediakan, ya saudaraku, minyak, yaitu apa? Roh Kudus. Amen. Nah, kalau saudara mengerti hal ini, kita akan menjadi 5 gadis yang bijaksana. Kita nggak tahu kapan Tuhan mau datang. Kita juga nggak tahu kapan antikristus menyatakan dirinya. Walaupun kalau kita dipimpin Roh Kudus, Tuhan pasti kasih tahu. Saya sudah bilang tadi, saya udah ngerasa, saudaraku. Ya, beberapa bulan yang lalu di awal-awal tahun ini, saya khotbah kepada jemaat di Indramayu dari Daniel 11 ayat 32. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang jemaat Indramayu mengingat bahwa ya Daniel 11 ayat 32, saya sampaikan, umat yang mengenal Tuhan akan kuat dan akan bertindak. Kenapa saya sampaikan itu di awal tahun? Karena di awal tahun Tuhan memberi kesan kepada saya bahwa di tahun ini spiritual breakthrough ini ada banyak hal, kalau kita nggak kuat, kita bisa, saudaraku, ya nggak bisa menyelesaikan pertandingan. Kita nggak bisa menikmati yang menjadi berkat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mau jadi gadis yang bijaksana. Gadis yang selalu mengisi bejananya dengan minyak urapan. Amen. Minyak urapan bicara apa? Roh Kudus. Yes.
Jadi kalau hari saudara mengerti firman yang saya sampaikan, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir tentang masa depan. Karena kalau kita penuh Roh Kudus, kalau saudara mengizinkan dan membiarkan Roh Kudus memenuhi, membaptis saudara, menenggelamkan, kita nggak perlu takut tentang masa depan. Kenapa? Karena penuh terus. Amin. Ya, buli-bulinya penuh terus. Kalau buli-bulinya penuh terus, sangkakala Allah berbunyi, saudara pasti naik. Amin. Amin. Saudara pasti naik, katakan amin. Amin. Makanya jangan jadi gadis yang bodoh. Gadis yang bodoh itu apa? Nyepelekan. Jangan nyepelekan Roh Kudus, saudaraku ya. Jangan nyepelekan peranan Roh Kudus. Mari kita respon Roh Kudus. Ya, waktu kita respon Roh Kudus, saudara jangan takut. Tuhan akan membimbing saudara, memberitahukan saudara apa yang harus kita lakukan di tengah pandemi ini, di tengah problem yang besar. Saudara jangan takut, sukacita. Amin. Karena dalam Roh Kudus ada sukacita. Dia anggur yang baru. Amin. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, sebabnya pagi hari ini dimanapun saudara berada menyaksikan acara live streaming ini, buka hati saudara.